Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman, anak-anak. Iya, pada pagi hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu bersama ya dalam keadaan sehat. Oke, pada hari ini sosiologi ini belajar tentang kelompok sosial ya teman-teman ya. Nah, sebelum memulai kegiatan saya izin presensi dulu. Untuk yang namanya saya sebut silakan boleh menyebutkan sarapan dengan apa ya hari ini. Contoh kayak misal Bu Vina hari ini sarapannya roti gitu ya. Contohnya gitu. Oke, bisa dimulai ya. Ahmad Ramzanu Huda belum sarapan. Alah Nagri Selda sarapan apa mbak? Belum sarapan juga. Amalia Dwi nasi goreng. Anaura Faisa enakin. Angelika Handayani tempe goreng sama nasi enak itu. Angela Yudhistira ayam bu. Anggun Valentin Febrianti apa? Oh sama saya Anissa Natalia Kusuma belum sarapan. Ada 3 yang belum sarapan nih. Antonia Kalista belum sarapan 4 orang. Chelsea Ayudhya susu. Clara Afrilita susu juga. Diandra Olivia Wijaya nugget. Devina Aurelia Tamono Putri ayam goreng. 2 orang yang sarapan ayam goreng ya. Yeah. Gayo Tresna Gusti cumi asal manis pintar sekali. Enak sekali manisnya di sini. Imelda Nadinda nasi tangkere enak juga itu. Celitar Pak Arum belum sarapan 5 orang satu kalian. Jessica Stefani sarapan Cade. Jonathan Cristiano Rafael ikan kan. Josephine Chandrika Tias nugget. Oh, ada 2 orang yang sarapan nugget. Juliata Arya Satriadi oh join join oh memang titik. Oke, kan Bu Ani Tiara Karina Bila belum sarapan. 6 orang yang belum sarapan. Kalito Galang telur. Casey Aureli Raisa roti sama kayak saya. Keisa Afrilian Dini Putri bubur ayam. Bubur ayam. Kalila Azahra bakso. Sabar juga nih, sabar juga ya. Kairo Nisa Balkis ayam. Mas Haji belum sarapan. 7 orang yang belum sarapan. Muhammad Arfa belum sarapan juga 8. Muhammad Faiz telur sama juga ya tadi. Nabil Wong El ya opor tahu telur. Najla Hana telur. Naufal Abidin telur bu. Revina Respati Ayu telur. Tegar Adi wah ini tim telur banyak sekali ini. Revina Tegar Adi belum sarapan 9 orang. Wanda Ayu oatmeal. Oke, alhamdulillah ya, mungkin seperempatnya belum sarapan. Semoga bisa di sini istirahat. Mungkin teman-teman bisa jajan dulu ya. Amin ya Roh. Oke teman-teman, perkenalkan saya Bu Alvina. Saya izin merekam ya pembelajaran hari ini untuk keperluan ujian kinerja PPG Prajabatan gelombang 2 FKIP UNS. Berkenan ya direkam ya. Oke. Berkenan banget. Oke, teman-teman, hari ini kita belajar ragam kelompok sosial. Nah, sebelum ke ragam kelompok sosial, saya tanya dulu nih. Hari ini kabarnya bagaimana? Siapa yang hari ini ada di nomor 1? Hari ini senang, bahagia, semangat. Boleh minta tolong tunjuk tangan? 1? Karena sarapan asam manis. Yang nomor 2 sedih, lelah, capek siapa? Wah capek banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya ampun, hampir separuh nih. Kenapa nih capek? Karena habis karena mau ulangan. Karena hari mau libur lagi. Bukan karena tadi habis itu ikut itu maju enggak juga. Enggak, tapi karena mau ulangan banyak hafalan ya. Oke, berarti nanti belajarnya di model rada santai ya, teman-teman. Siapa yang hari ini sedih, lelah, capek? Tadi udah, sorry. Siapa yang marah, kesel, bete? Gak ada. Oh, 1 orang. Alana. Apa ya? Alana juga ya? Kenapa, Mbak? Senin. Ada apa dengan Senin? Biasanya kalau Selasa berarti enggak ya? Enggak. Tambah kesel. Tambah kesel. Hari yang paling semangat apa? Jumat. Siapa yang hari ini bingung nggak tahu harus ngapain?
Banyak juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya bingung. Nggak tahu mau ngapain. Kita belajar ya. Kita coba belajar. Kita nanti coba membahas materi kelompok-kelompok di sekitar kita ya, teman-teman. Oke, berarti kebanyakan ada di sini. Oke. Sebelum kita masuk ke materi inti, teman-teman, sepertinya alangkah lebih baiknya kalau teman-teman coba mengisi tes ya. Barangkali untuk mengetes pembelajaran yang akan kita mulai hari ini. Bisa di-scan? Iya. Bisa ada kendala? Apakah ada kendala masuk? Tidak. Kalau ada kendala, angkat tangan ya. Perlu waktu berapa menit? Apakah 5 menit cukup? Hanya 5 soal kan ya? Ya. Hah? Oh, harus masuk dulu. Ini kamu bukanya lewat itu tadi. Maksudnya lewat Chrome atau lewat apa? Oh, coba lewat Chrome dulu. Tadi saya buka Chrome. Kayak tadi terus diklik buka di Chrome yang tadi. Tapi komputer saya berjualan. Nggak bisa. Udah, yang tadi mana? Ini. Ini dibuka di Chrome. Bentar. Ini ohnya lucu banget. Dibuka di Chrome nggak bisa? Nggak ada Chrome sama. Safari aja. Ini harus login. Ini juga Safari. Ini udah login. Tadi saya udah login. Namanya ini. Ini coba diklik. Kalau nggak lewat di Chrome aja, Mbak. Biasanya lewat Chrome dulu ya, Mbak. Apa? Lewat Chrome dulu. Oh, berarti misalnya pakai HP saya. Mbak, monggo jawabannya disalin di sini ya. Iya, Bu.
3 menit lagi ya. Ya. Apa? Ini yang kedua. Enggak, ini yang sama. Ada yang masih belum selesai? Ada? Berapa orang yang sudah? Oh, yang belum. Oh ya udah, selesaikan ya. Habis ini kan istirahat. Istirahat kan? Sulit. Ya kan belum belajar. Makasih. Kan belum belajar. Nanti kalau sudah belajar, semoga bisa ya. Kok nilainya pada 100 tapi nilainya Nggak tahu itu. Kok bisa 100, Mas? gimana? Gimana kok bisa 100? Apa? Oke, Mbak Anggun sudah. Tadi yang belum, Mbak, sudah semua? Masih satu. Apa? Apa ya kamu? Iya, Pak. Tuh lihat skornya coba. Takut. Wah, takut banget. 100 ternyata. Yes. Oke. Oke, baik. Semuanya sudah mengerjakan ya, teman-teman. Kita nunggu bel ini. Sebelum ini. Atau enggak mungkin ini kali ya, teman-teman, silahkan istirahat terlebih dahulu sembari saya mengolah nilainya. Oke, baik. Silahkan istirahat apa?
Nanti 9.30 balik lagi ke sini ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih sudah kembali. Tadi sudah habis istirahat ya. Ya, berarti 9 orang tadi 8 orang sudah makan, insya Allah. Sudah kenyang. Ayo kita belajar lagi. Teman-teman, hari ini kita mau belajar kelompok sosial ya, teman-teman. Nah, hari ini kita belajar tentang menjelaskan ragam kelompok sosial. Nah, apa yang akan kita pelajari ini adalah kelompok sosial yang semu ya. Kalau kemarin teman-teman sepertinya sudah belajar tentang ini ya, menurut tokoh-tokoh. Nah, saya mau ngulas dulu nih. Kelompok sosial menurut tokoh-tokoh itu ada 6 ya. Menurut Emil Durkheim ada solidaritas. Terus kalau Robert Carmarthen? Selanjutnya Bitzer. Ada 4 ya, ini yang paling banyak teman-teman. Jadi paling dibandingkan yang lain ini kelompok yang paling banyak. Tapi sebenarnya Robert Bitzer ini yang paling mudah teman-teman jumpai sehari-hari. Contoh kayak kelompok umur, kelompok laki-laki perempuan itu loh. Tuh ya, jadi kan yang paling gampang sebenarnya. Ferdinand Tonis, Paguyuban dan Patembayan ya. Charles Cooley kelompok primer dan sekunder, dan Sumner in group dan out group. Nah, saya mau cek ombak dulu nih ya teman-teman. Masih fokus apa enggak nih? Ya, karena habis istirahat. Kita main tepuk tangan dulu. Kita main beat 1, beat 2 sama beat 3 ya. Kalau beat 1, kalau coba saya sudah pernah ada yang main beat 1, beat 2, beat 3? Kalau beat 1 saya bilang beat 1 kan ininya 1 gitu, beat 2 1 2 gitu. Beat 2 itu 2 kali gini gitu, beat 3 1 2 3 gitu. Beatnya itu yang pertama kali di sini ya, 1 2 3 Oke, kita coba dulu teman-teman. Bisa coba beat 1 dulu ya. Beat 1, beat 2, beat 3 beat 3. Iya gitu. Salah. Beat 3. Yo. Konsentrasi. Bitri, ini ada yang ikut espresso enggak di sini? Enggak ada. Ya, ulang. Bitri. Bisa. Pelan. Sabar. Coba diulang ya. Kalau beat 1 dulu, siapa yang belum bisa ya? Coba beat 1, beat 2, beat 3. Oke. Bisa. Oke, sekarang kita coba belajar di setiap kelompok itu pasti ada pemimpinnya ya. Saya minta tolong, Mas boleh minta tolong dikasih aba-aba ke teman-temannya juga. Iya, bilang beat 1, beat 2, beat 3. Enggak apa-apa. Biar semangat. Ya, saya ikutan juga. Ayo. Dari sini apa? Dari sini nggak, Bu? Oke, dengarkan aba-aba temannya ya. Terserah saya. Iya. Beat 1, beat 2, beat 3. Yo, dengarkan teman-temannya. Halo, tak? Iya, dengarkan. Oh? Sudah ada yang belum bisa? Sudah.
Mari kita dengarkan suara dari Mas Saji. Yuk. Beat 1, Beat 2, Beat 3. Oke. Belum kompak kita coba lagi. Siapa ada yang mau ngasih aba-aba teman-temannya menjadi pemimpin? Ada yang mau jadi pemimpin? Ayo Mbak. Giliran ya perempuan. Bangun mau? Iya. Lempar-lemparan. Ya sudah, saya saja ya. Atau baris sini ada yang mau? Ada. Oh, Devin aja. Tak pegangi deh biar nggak tumpah. Gimana ini? Bituan gitu, Fitri. Aku ikut juga nggak itu? Nggak usah, kan kamu ngabani aja. Ya udah. Yuk kita dengarkan suara pemimpin di kelas ini. Apa ya? Bitu. Fitri. Ridwan. Yeay. Terima kasih. Oke, cukup kompak ya teman-teman ya. Sudah mulai kesini lagi nih ya, semoga sudah mulai konsentrasi lagi. Oke teman-teman, hari ini kita belajar tentang ragam kelompok. Nah, sebelum ke ragam kelompok yang semu, yang tidak nyata, saya mau tanya dulu untuk mengulas pembelajaran yang kemarin yang sudah kelompok menurut tokoh. Kelompok menurut tokoh terbagi jadi 6 ya sebenarnya. Nah, saya mau tanya nih, kalau menurut teman-teman, apa ya perbedaan pendapatnya Emil Durkheim sama Ferdinand Tönnies? Ya, silakan. Ya. Kalau Durkheim itu berdasarkan pembagian kerja, jadi ada solidaritas atau kekuatan yang memaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terus kalau Tönnies dia itu lebih berfokus pada ikatan. Misalnya ada paguyuban sama patembayan. Kalau paguyuban itu berdasarkan ikatan darah atau pokoknya intens gitu. Tapi kalau patembayan itu karena kepentingan dari masing-masing anggota dan hitungannya itu untung rugi. Oke, baik. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Chandrika Tia. Iya. Pembagian Emil Durkheim sama Kuli itu memang hampir mirip ya teman-teman, tapi sebenarnya itu memang berbeda jauh. Kalau yang Emil Durkheim itu berdasarkan pembagian kerja gitu ya. Sedangkan kalau Kuli itu berdasarkan ikatan dan ada sifat untung rugi. Denda-denda gitu ya kalau yang Kuli. Oke. Paham? Untuk yang ini lanjut lagi ya, coba ya. Untuk yang Charles Hutton Curley, kelompok primer dan sekunder. Apa sih yang membedakan kelompok primer sama sekunder? Apakah ada yang ya? Gini Bu, jadi kayak misalnya contohnya itu kayak keluarga sama kelompok partai politik. Nah itu tuh kalau kelompok primer itu ada yang pergaulannya, terus habis itu kerjasama dan tatap muka secara intim. Jadi contohnya itu seperti keluarga, teman bermain waktu kecil, terus rukun warga dan komunitas orang rukun warga gitu. Terus kalau yang kelompok sekunder itu biasanya itu bersifat kelembagaan. Jadi kayak contoh koperasi dan partai politik. Ya betul, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Nabil. Apa sih yang membedakan dua kelompok ini? Apa sih primer sama sekunder gitu ya? Teman-teman kalau teman-teman belajar yang ekonomi juga itu kan ada kebutuhan primer sama sekunder ya. Primer tuh biasanya apa sih? Yang biasanya butuh banget kan? Yang sangat dekat sama kita. Yang kita itu punya ikatan di situ ya. Nah, apa contohnya kelompok primer? Yang tadi disebutkan Mas Nabil, keluarga. Kita kan deket banget ya sama keluarga kita. Kayak ibarat kata kalau teman-teman logo berarti paguyuban sama kelompok primer itu
kadang hampir serupa. Iya, kadang hampir serupa karena ada ikatannya. Itu ya. Terus kelompok primer itu contoh lainnya adalah pertemanan. Kamu kan dekat ya secara rasa, secara hubungan itu kan dekat. Nah, kalau sekunder itu biasanya ada indikasi lain atau kecenderungan lain. Seperti parpol, itu kan ada kepentingan lain ya. Iya. Gitu. Gimana? Paham untuk yang ini? Oke, berarti kita bisa lanjut teman-teman ke pendalaman materi kelompok sosial. Jadi kelompok yang tadi disebutkan itu adalah kelompok nyata. Ya, yang biasa kita temui garisnya jelas sekali, pembagiannya sengaja dibentuk biasanya atau tidak sengaja dibentuk, kemudian dia menjadi kelompok sifatnya tahan lama. Nah, sekarang kita akan belajar kelompok yang terbentuknya biasanya tidak sengaja, sifatnya sementara. Namanya adalah kelompok tidak teratur atau bisa disebut juga kelompok semu atau perilaku kolektif ya. Nah, kita akan membagi kelompok menjadi 6, teman-teman. Sekelas ini akan bagi 6. Boleh ya dibagi jadi 6? Boleh. Ya, nanti akan membahas satu. Dikerjakannya di mana? Teman-teman boleh milih di Canva boleh atau mungkin Google Sheet juga boleh. Tuh ya. Pembagian kelompoknya kelompok 1 Emil Durkheim. Isinya Mas Nabil, mungkin bisa duduknya berkelompok-kelompok gitu kali ya. Silahkan Emil Durkheim, silahkan berkelompok di mana? Mas mau kelompok di mana di sini? Satu kelompok ada 6 orang, tapi ini ada yang nggak masuk ya. Oh 35, memang 35. Oh ya udah itu ya dibagi. Silakan berkelompok menurut kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, silakan berkelompok. Oke, kalau sudah berkelompok. Mana? Oke, kalau sudah berkelompok, teman-teman, silakan tentukan satu ketua kelompok. Ayo, silakan ketua kelompok. Pemimpin ya, pemimpin di suatu kelompoknya. Inspirasi yuk. Oh ya, inspirasi yuk. Lanjut kuliah hari ini. Silakan ditentukan satu ketua kelompok ya. Sudah ketemu ketua kelompoknya? Siapa? Oh, Tias. Ketua kelompoknya sudah ketemu? Oh, belum. Ketua kelompoknya sudah? Juli. Tapi nanti kalau di setel di sini, yang penting bisa tampil gitu loh. Kan nanti di setel. Halo Mas, Mbak. Kelompoknya pemimpinnya siapa? Oke. Ya siapa Mas? Ini. Ini kelompok apa? Novel. Oke, saya tak jelasin. Nah, teman-teman, ini sudah tadi sudah ingat nama kelompoknya, teman-teman? Nama kelompoknya berdasarkan yang tadi ya, yang merah, kuning, hijau tadi sudah. Nah, ini sekarang Emil Durkheim dapat penonton pasif. Coba, nah ini teman-teman sudah berkelompok kan? Coba cari apa sih itu konsep kelompok pasif? Itu apa? Konsepnya apa? Kelompok pasif adalah gitu ya. Terus contohnya apa di kehidupan sehari-hari? Di sekitarmu ada nggak? Itu ya. Dah itu. Begitu saja nanti dipresentasikan di depan kelas. Sudah 2 tok itu.
konsep sama contoh sehari-hari. Kita harus Satu slide saja boleh, 2 slide juga boleh teman-teman. Jadi nanti presentasi di depan, mempresentasikan konsepnya apa sih sama contoh sehari-hari itu apa gitu ya. Contoh kayak saya, misal saya kasih contoh tapi bukan yang ini. Saya kasih contoh yang kelompok tadi ya, nyata aja ya. Contoh kelompok formal, keluarga Basuki misal kayak gitu. Keluarga Raffi Ahmad, keluarga Andara, nanti tak kasih gambarnya. Nah, gitu aja. Terus nanti silahkan maju. Dah, gitu aja ya. Bisa dikerjakan di Canva atau Oke, pilihannya bisa dikerjakan di Canva, slide, Google Slide, atau PPT boleh. Nanti dikirim ke saya. presentasi pun nanti. Apa? Presentasi Iya. Oke, berarti ini Emil Durkheim kelompok pasif ya. Merton kelompok 2. Pola kelompok 3. nyari Ferdinand Tonis ini kerumunan panik. Apa itu kerumunan panik? Terus contohnya apa? Kuli kerumunan emosional. Terus Sumner kerumunan tak bermoral. Oke? Ya? Ya. Robert Bissett ini. Sorry salah. Ini yang di sini ya. Atau emang nggak ada orangnya? Kan dia ini Stelogi. Nggak pernah mau go public. Banyak kok sosiolog. Nanti kamu akan ketemu banyak tokoh yang belum ada wajahnya. Selama ini kan kita ketemu wajahnya terus ya. Banyak yang kayak apa? poster aja. Boleh, terserah kamu mau diskusi sama teman-temannya. Oke, ada yang masih belum jelas? Waktunya berapa menit teman-teman? Oh, 30 menit cukup? 20 menit? Hah? Sampai pulang. Sampai pulang sosiologi terus ya. Potong ekonomi 3 jam nggak apa-apa. Kamu nanti kan ulangan. Kelas Bu. Halo. Ini Boleh. Ayo dikerjain. Iya. Oke, 15 menit cukup apa 20 menit? 30 menit? Oke, boleh 30 menit ya. Tak kasih waktu. Di tadi nggak ada. Oke. Nah, coba dulu. Ini nggak ada konsepnya ini, pengertian. Aku mau nambahin contohnya aja. Iya, udah.
Tapi konsepnya ya itu loh. Di sini nggak ada anunya. Oke, teman-teman bisa lihat untuk bahannya ada di slide selanjutnya ya. Silahkan di-scan. Teman-teman bisa scan di sini. Atau mungkin bisa klik di aplikasi ini. Saya kirimkan ke ketua kelasnya ya untuk bahan diskusinya. Tak kirim di grup ya, Pak. Bu Alana malas. Waduh, Alana? Enggak, Bu. Terus kita jelasinnya sedikit banget bagi berapa. Akhirnya tuh kita nyarinya yang awal tadi. Jadi coba dong lihat yang kandungannya tadi. Gambarnya bukan dia Pak. Tak. Lagi demi gambar Pak. Ayo kita solidaritas nyanyi. Ayo kita kata bagian. Ayo kita bagian. Baterainya habis. Iya. Saya keliling-keliling ya. Nama keluarganya juga nggak, Bu? Iya. Ini cuma satu slide doang ya, Bu? Boleh. 2 juga nggak apa-apa. Dua isinya apa? Ini penting. Kan nama kelompok sama. Dan nama kelompokmu nggak buat tulis. Isinya itu cuma satu slide doang. Dikit banget kan, Bu? Nah, iya betul. Makanya 15 menit cukup ini. Ya kan? Lah kan cuman konsep terus contohmu apa? Hah? Ini buat kamu jawab no? Nih. Coba cari di sini. Buat kamu baca. Kan kamu dapat apa tadi? Itu kerumunan. Apa? Kerumunan panik. Kerumunan panik. Nah, di situ coba cari kerumunan panik. Jangan cari di Google, cari di buku yang itu yang sudah saya siapkan. Oke? Nah, ini
Jangan cari di Google loh, cari di buku yang sudah saya siapkan. Oke, sip. Mantap. Susah. Belum buka-buka. Oke, beberapa kelompok sudah mulai. Itu buku untuk menjawab ya. Kalau loading emang tahu. Yang sama punya itu. Jadi ini dua-duanya dimasukin. Boleh. Kalau mau coba kita cocokin. Kerumanan emosional. Tambahin aja kerumanan emosional. Udah ya. Loh kok ini aktif? Beda ini acting moms ini Bisa dibikin grup aja. Jadi biar bisa ngedit semua. beda itu apa? Gimana nih cara? Contohnya apa cuman pengeroyokan doang? Iya, dikirim aja, Bang. Demo yang Contohnya jangan satu loh ya. Contohnya jangan satu. tapi itu emang harus kalau gila kan hafal Jawa banget pengertiannya enggak bacaan ini Coba langsung di search bisa, Mbak. kirim-kirim ke aku Amit. Cari. Nah, dapat apa? Kelompok apa? demo masuk kan masuk kalian pilih gambar yang naik pagar ini atau gambar yang Duh, kamu baru tahu. Oh, bisa kayak gitu. ANIC. Yang panik aja, kerumunannya nggak usah. brain akademi banget nih Bagi tugas saja. Ada yang desain, ada udah. Nama kelompoknya ya jangan lupa. Nah, ada kan? Nah, coba didiskusiin apa itu kelompok panik. Sama. Contohnya kira-kira apa ya? Kelompok kerumunan panik itu apa kira-kira? Orang kalau panik tuh biasanya pas ngapain? kebakaran pencurian apa isan Gunung Merapi meletus, berarti kerumunan bencana. Bisa Mbak, ada yang cari gambarnya? Bisa cari gambarnya. Dikasih gambar mau biar terakhir contoh terus dikasih gambar. kerumunan bencana kerumunan kerusuhan Ya, Gunung masuk. itu bencana Iya, maksudnya kita pakai. iya ada. kerumunan bencana terus kerumunan kerusuhan Benar. Terus yang panik lagi itu apa biasanya? itu kayak satwa liar satwa berbahaya Nah, misal lepas gitu kan. Yang di bonbin biasanya kan. itu namanya apa? Masuknya kemana? Dia panik. Panik. ya maksudnya panik apa kan kayak panik kan pembagian tadi kayak bencana. atau Peristiwa tak terduga. Oh, peristiwa. Iya kan? Kan misal kayak bencana alam. Iya. disebutin kayak gitu tapi nanti contohnya dijabarin nggak apa-apa Boleh. Monggo. Gitu. Oke, sip. Oke. Sudah? Gampang, Pak? Contohnya orang berdansa, orang mabuk pesta. Terus apa lagi? rekreasi di pantai Benar. Emang gimana itu? Apa lagi? Rasanya tuh apa? Pokoknya yang dia mementingkan tujuannya dia. ya jadi nggak memperhatikan lingkungan sekitar lah ya Berapa harga tweet lo? sumpah ya Kabar ya, Sob? Iya.
Halo, dengan siapa? Apa? Salsa. Apa? Kepanjangan dari apa, Bu? Mari kalau Bapak ngerti, narkoba itu narkotika dan obat bahaya lainnya. Makasih, Bu. Gak berani lah aku. Gimana guys? Itu udah. Oh udah. Thank you. Sudah? Ada kesusahan? Tidak, bisa ya? Itu sudah selesai. Sudah lanjut teman. Nah, jangan berantem. Nanti membuat kerumunan. Kenapa emang? Ada apa? Kelompok emosional. Lalu Army itu sekarang ini butuh kalau berantem doang kan? Enggak. Jadi konser musik kita masuk enggak harus berantem. Yang penting ada keterlibatan fisik. Yang keterlibatan perasaan, emosi. Perasaan. Jadi Tapi memang apa? lebih fokus ke emosinya gitu. Lebih ke emosi, kayak penyaluran emosi gitu loh Ya dia berarti tuh. bukan cuma dari sotosan, ya berarti kan ini kan kita dasarnya kan emosional loh, jadi perasaan ya pokoknya gitulah apa yang terlahir dari ikatan emosional ini berarti ya termasuk. Oke. Kalau melayat itu juga berarti. Iya. Iya. Karena dia kan emosi negatif ya. Iya demo. Lah nanti kalau demo itu masuknya ke massa, Mbak. Ya, karena biasanya itu kan ya nanti tak jelasin sedikit ya tentang masa-masa itu. Kalau masa itu lebih terjadwal, kayak lebih terencana. Nah, kalau kerumunan tuh sama sekali enggak. Karena emosi kayak tindakan Weber yang afektif, yang kayak spontan, nah itu kayak gitu loh. Kayak berantem makanya dia masuk ke emosional kan, karena dia kan nggak bisa disetting. Oh, ini konser terjadwali. Apa? Konser lagi terjadwal. Nah, berarti bukan. Dia yang sifatnya spontan, yang kerumunan itu kan sifatnya apa? Kecelakaan dia inconvenient, nggak nyaman. Yang perasaan, ayo perasaan apa selain Kalau misal orang-orang berkerumun karena kecelakaan kan karena kasihan ngeliat itu emosional juga. gimana? Melayat berarti masuk nggak Bu? Melayat? Iya. Tapi itu kan sebenarnya kan meninggalnya kan nggak terjadwal. Meninggalnya kan nggak terjadwal. Iya, berkabung gitu ya. Kalau rapat yang dadakan gitu. Kalau itu nggak masuk juga. Emosinya di mana itu? Di mana? Intinya kalau nonton bola gitu Lah kan terjadwal. kan yang konser. Apa ya? Intinya tahu Kalau kecelakaan itu kan orang berkerumun karena ngelihat itu kecelakaan terus kasihan gitu Bu, makanya menolak. Tapi apakah semua orang di situ sedih melibatkan perasaan? tidak. Bu nemunya melayat doang. Tadi katanya tawuran. Tawuran udah. Tapi yang lainnya bukan contohnya nggak boleh satu doang. Contohnya nggak boleh satu doang. Iya. Ya cobalah cari apa, ayo dilihat di literasinya itu, di buku itu ada nggak? Ayo dibuka Mas itu. Di buku cuman ada pengeroyokan tawuran. Oh ya tawuran. Selain itu masuk pembunuhan. Masuk kan sama-sama nggak suka. Tapi kan bulian rencana. Lala, saya bully nanti tiba-tiba ndelok, bully ya melu bully. Iya bisa sih. Kesamaan emosional itu Kesamaan Ya kan gini kalau misalnya ada satu orang nih ya, apa dia bener-bener kayak iniin pembulian gitu tau, terus sama yang lainnya tuh kayak tiba-tiba masa emosi sama orang yang dibully gitu kan bisa. Terus mereka nanti emosinya sama.
Enggak terjadwal, maksudnya kalau aku sama dia emang Ada kesusahan enggak, Mas? kita beli bareng-bareng kan enggak terjadwal Terus juga. ternyata ada orang lain gitu ya. Apa? Insyaallah aman. Aman. Ada tawuran tapi kan beda itu kan enggak antar sekolah. Ya, tapi kan tawuran itu juga bisa dijadwal Bu. Lah, kalau misal sekolah sini sama Semada mau ngeroyok Semada gitu kan dijadwal, harus ada jadwalnya ya. Kapan Bu? Berarti nggak ada semuanya kerja. Iya loh Bu. Lo enggak no itu Oh, Pengungsi ngapain? bencana alam. Tapi kan beda nggak Bu? sebenarnya pengungsi itu masuk ke kelompok Panik iya. sama tidak sang. Tapi kadang ada yang hampir mirip. Jadi kayak misal penonton pasif, kadang juga dia kelompok tak bermoral juga. Ada kupak tindih gitu. Yo apa? Yang sedih atau yang bahagia banget apa? Ayo. Yang bahagia banget. Ulang tahun. Saya ulang tahun ya. Saya nggak terjadwal. Terjadwal. Enggak bisa ada arak-arakan Terjadwal. kayaknya besok apa tiba-tiba ulang tahun deh. Yo, kerumunan emosional, acting lawless, road. Knowledge. Enggak acting. Coba cari di literasi yang lain ada enggak? Contoh kerumunan. Contoh kerumunan yang tidak terjadwal aku selesai golek ngono. Jadi kerumunan tidak terjadwal, tiba-tiba kita emosional. Oh gitu. Kan tapi kan Tiba-tiba lo ya. tapi Kita demokrasi foto, loh. contohnya adalah kita. Kita Anteng banget sih. kamu anteng-anteng aja mbak. Itu kok salah tunjuk Bu. Halo semangat Tuvina. Oke, apa sih? Bapak penjudi. Tapi itu terencana. Ya dong, kan kita kemacetan banget. Iya enggak emosi ya sih emosi. Tapi penjudi juga bisa. Ya kan datang bisa terjadwal dan iya kan datang tiba-tiba kan datang ke bar terus lihat ada orang lagi main slot ya kan mesti ikut join. Nah kalau dia ikut slot judi gimana dong? Nggak mungkin jadwalin buat satu kota datang ke tempat judi. Ya sih. Judi itu berarti judi. Terus apa lagi? Ya lagi aja macetan. Yo. Kalau kelompok penjudi bisa sama kemana? Nah, kalau kelompok penjudi dia masuknya ke immoral. Bisa buat ada lagi main terus kita seneng nih ada yang lagi main terus menang. Oh ya enggak ya itu tetap terjadwal. Aja coy. Pencurian. Curian. Kelompok pencurian anjir. Oke, berapa kelompok yang sudah mau selesai? Mau nyuri di mana? 1, 2, sudah selesai? 3 ya berarti 3 lah. Itu kan dia. 3 on 3 yang 3 sudah on progress, yang 1 yang 3 mau selesai. Kemacetan ya nggak berencana nih. Kemacetan emang bisa Bu? Ya bisa sih, kan emosi Bu. Oh, bisa loh Bu. Senengannya kok gitu. Kalau macet emosi bu. Gitu toh. Tapi ada juga orang macet gak emosi tuh. Saya emosi Bu. Tapi contohnya apa? Rata-rata emosi. Ya konsepnya apa? Kamu emosi kan? Jadi nanti kalau disuruh cari contohnya kita foto berdua Bu. Oh, gitu. Karena kita Karena emosi. kita emosi. Coba balik ke konsepnya. Konsepnya apa sih? Kalau kerumunan emosional itu apa? Menggunakan emosi ya. Kok yang menggunakan kekuatan fisik dengan berasal dari emosional. Nah, berarti kekuatan fisik apa? Ada kekuatan fisik dan ada emosi.
Apa kekuatan fisik dan emosi? Ya yang masuk cuma tawuran sama pembulian itu doang. Ya udah itu ada yang itu pesepak bola yang berhasil ngegolin semuanya. Yang pemainnya Ya, supporternya. pemainnya langsung kak kumpul terus kak. Selebrasi. Ya selebrasi. Sesaji gitu lah. Ya, boleh. Selebrasi. Itu ketemu. Emang tadi pernah selebrasi? Itu kan kekuatan fisik. Selebrasi. Emang sesaji nggak pernah selebrasi? Pernah sering. Kamu jangan gitu ya, Mania. Aduh. Gimana? Ya, 7 menit lagi ya. Saja pernah selebrasi? Kok gini tuh cowok yang keluar? Iya. Selebrasi bang. Selebrasi. Apanya? Enggak, nama kelompoknya. Nama kelompoknya Menhub. Nah, bener pesan nih. Ini. Buat apa ini? Apa tujuh? Faster. Kok nggak ada yang pas pelukan sih? Ya kuwi lho. Iki wae jelas. Menemu selebrasi. Kuwi. Wah, Dikira sekte lho kok. aman-aman. Typo sayang. Lalu hal yang Nanti aku membuat teori kucing Iya. berjiwa Berarti melayat ora. Ngono ya. Kan nggak perlu download. Ya wes gitu. Cepet Jess. Cepet tuh Jess. Lama banget. Bisa nggak sih? Ya elah malah ke download. Ayo Jess. Ini loh. Mana? Dia. Udah sih. Mana? Kok hari ini kayaknya cepet banget tuh. Kok lama banget tuh. Aku bingung ini nyanyi apa di Las Rasa. Itu aja. Itu Serana. Serana terus. Serana le. Bu, ini jiwa yang bersedih. Di ininya ini Oh iya, kan kita aku stiker. Gitaris si Cito. tapi ada namanya. Ya. Enggak ding, dua ding Rea. Ayo 1 menit lagi teman-teman, silahkan diupload. Gitar. Elektrik sama panah. Masuk drumnya. Drum itu paling banyak loh, fun fact aja. Paling banyak gimana? Paling sedikit. Bass itu angkatan kita cuma ada berita atas. Angkatan atas nggak ada. Ada sih Mbak Ajin. Angkatan dia ada yang bisa bass, jadi dia bisa bass. Kalian namakan apa nggak? Taruh ini aja yang HP satunya tadi mana ya? HP satunya mana? Punyamu? Tripodnya? Oh iya, di belakang. Oke, kelompok yang lain? Amit ya, Mas. Oke, waktunya sudah habis, baru 2 kelompok yang lain, ayo. Belum, Mertan sudah.
Amit ya mas. Amit kenal. Jelas nggak sih? Jelas ya. Kayaknya kurang ke situ. Kurang ke situ enggak? Amit ya pal. Ya kayaknya di sini nih. Enggak nyampe. Oke baik. 3 kelompok yang lain mana ya? Oke, ini waktunya masih 30 menit, teman-teman. Nanti yang maju mau diajak apa mengajukan diri? Mengajukan diri? Kalau diajak boleh? Boleh. Oke, waktunya sudah habis, saya tutup ya. Sudah siap kita ajak teman-teman? Oke, sudah siap. Mohon perhatiannya, kita mengajak nama kelompok yang akan maju. Kita 2 kali atau 1 kali saja yang maju? 2 ya. Kelompok yang pertama kali maju adalah kelompok Robert Kamerton mana? Lagi 1 lagi kelompok yang maju. Mana? Charles Horton kali. Oke. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu pada kelompok yang pertama. Merton ya, silahkan maju. Tapi itu paling aman. Ini nanti DPR kasih apa? Iya, yang tadi. Benar. Apa nanti kalau salah ke saya? Sip. Nanti gantian Bu. Ya, gantian. Pakai mic ya, nanti gantian ya. Oke, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok Robert Kamerton. Tepuk tangan terlebih dahulu. Yang pertama ini. Selamat siang semua. Oke, jadi kita hari ini presentasikan tentang apa sih itu pengertian tentang kelompok ekspresif. Nah, kok mati? Oke. Nah, tapi sebelum itu kita mau kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mas Haji Satria Wibowo dari absen 27. Saya Antonia Kalista, absen 9. Saya Juliarta absen 20. Saya Olive dari absen 12. Saya Alana absen 2. Saya Casey Aurel Raisa, absen 23. Selanjutnya pengertian kelompok ekspresif sendiri adalah kerumunan yang pusat perhatiannya tak begitu penting, akan tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas serta kepuasan yang dihasilkannya. Ada yang bingung nggak dengan kata-kata ini? Ada yang bingung nggak? Masih bingung? Maksudnya masih kayak nggak ada gambaran tentang pengertian ini? Kalau nggak ada, lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh dari kelompok ekspresif itu sendiri. Nah, beberapa contohnya di sini yang pertama ada kalian berdansa, terus kalian rekreasi di pantai, terus berpesta, terus sekelompok orang yang mengantri tiket. Nah, di sini tadi kok bisa sih kenapa berdansa, berpesta, berkreasi sama ini tuh disebut contoh kelompok ekspresif? Karena tadi udah disebutin kelompok ekspresif itu tidak mementingkan berapa banyak orang yang ada di situ, tapi mereka mementingkan tujuan yang mereka capai
untuk bersama kayak gitu. Next apa? Sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Q&A. Kalau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang kelompok ekspresif? Apakah nggak ada yang ingin bertanya? Faiz nggak mau tanya. Faiz? Saya mau tanya, saya boleh tahu nggak kayak contoh lain dari penonton pasif formal audiences? Hah? Gitu ya? Ini kita Ini ya? Maaf. Bisa minta contoh lain, contoh secara sederhana aja di sekitar sini? Lah ya ini kita Iya, berikan sabar. santai say. Gimana ya kayak ya wes yang penting tujuanmu di mana gitu. Ya tujuannya sama. Oh, udah gitu aja sih. Ada yang mau bertanya lagi? Intinya ini dinaikin lagi dong kayak sih. Ya apa? Slide pertama perkenalan. Yeay. Yeay. Ya, Itu maksudnya yang bisa perhatiannya tak begitu penting gitu. dia nggak FOMO. Iya gimana? Ya dia nggak FOMO, tapi dia itu mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul gitu loh, nggak? Jadi dia nggak Berapa banyak? Masa Monas, sak gedung Pajajaran. Apa sih? Berapa harga itu? Oke. Masa stadionnya pakai yang penting. Yang penting itu dia itu memiliki persamaan tujuan yang tersimpul gitu loh, serta kepuasan yang dihasilkan. Yang penting dia puas sama hasilnya dan tujuannya jelas kemana. Kalau nanti mungkin ada kesalahan bisa dijelasin Bu Vina lagi. Ya. Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan dong untuk kelompok ACK Anton. Iya, kelompok ekspresif ini gimana sih? Teman-teman mungkin pernah lihat di suatu tempat gitu ya, orang-orang berkelompok tapi asik dengan dunianya sendiri-sendiri. Yes. Misal kayak sama-sama judulnya berlibur di pantai, tapi ada yang berjemur, ada yang mandi bola, ada yang main voli, ya kan? Nah itu adalah kelompok ekspresif. Mereka tujuannya kayak masing-masing, meskipun mereka dalam satu wilayah menjadi suatu kerumunan. Gitu. Contohnya kalian makrab tapi yang misalnya game, Iya. sirkulasi, membentuk kelompok kecil. Betul. Jadi kayak contohnya Mas, kalau di kelas ini mungkin sama-sama mau belajar gitu ya. Tapi kan ada yang kadang-kadang mendengarkan, ada yang tidak, gitu kan, main game gitu. Ada yang ngapain gitu. Nah itu adalah salah satu contoh ekspresif di sekitar kita. Oke, sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Kalau sudah, boleh tepuk tangan untuk kelompok Rabbitnya, Mas. Terima kasih. Oke. Selanjutnya adalah kelompok. Ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vina dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Kuli itu mau menjelasin tentang pengertian dari kerumunan emosional dan contohnya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imelda Dinda, absen 15. Perkenalkan, saya Anggun Valentin, absen 7. Saya Jessica dari absen 17. Saya Devina, absen 13. Saya Naufal absen 32. Dan saya Faisa, absen 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan biografinya dari Charles Horton Cooley. Ini lahir di 17 Agustus pada tahun 1864. Wafatnya itu 8 Mei 1929. Nah, di sini pengertian dari buku kerumunan emosional yaitu
yang menggunakan kekuatan fisik untuk melawan norma-norma yang pergaulan hidup yang bersangkutan. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang kerumunan emosional ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pengertiannya selanjutnya itu kerumunan emosional adalah situasi di mana sekelompok orang berkumpul dan berbagi intensitas emosi yang sama atau serupa. Ketika orang-orang dalam kerumunan emosi merasakan dan mengekspresikan emosi yang sama, itu dapat memperkuat, meningkatkan perasaan bersama, dan menciptakan ikatan emosional sementara yang kuat di antara mereka. Dalam beberapa kasus, kerumunan emosional itu dapat mengarah pada perilaku kolektif yang mungkin tidak terjadi apabila individu berada sendirian. Ini bisa berubah nyanyian bersama, teriakan, atau tindakan impulsif lainnya. Namun, kerumunan emosional juga bisa menjadi kontroversial dan berpotensi berbahaya jika emosi negatif seperti kekerasan atau penjarahan muncul. Oke, pentingnya untuk diingat bahwa dalam kerumunan emosional ini, individu itu sering merasa terbawa oleh suasana bersama dan mungkin mengabaikan penilaian rasional mereka sendiri. Oleh karena itu, pentingnya untuk kita menjaga kendali diri dan perilaku yang aman dalam situasi semacam ini. Nah, untuk contohnya sendiri di sini kita ambil 4. Yang pertama ada selebrasi, tawuran, melayat, dan bullying. Nah, di sini kita tanamkan dulu bahwa kerumunan emosional ini terjadi secara tidak sengaja. Jadi bukannya direncanakan sebelumnya. Nah, di sini contohnya selebrasi. Oke, selebrasi bisa kita rencanakan memang. Kalau misal kalian pengen ngegolin bola, tapi kan kalian nggak bisa menentukan itu di menit berapa dan atau lain sebagainya, karena kan tergantung momentum kalian pada saat menggiring bola dan mengarahkannya ke gawang. Nah, ketika berhasil memasukkan bola, umumnya orang-orang pasti seneng dong. Nggak mungkin kalian kayak apa sih kok kita malah bisa berhasil, kan kita pengennya kalah, nggak mungkin kan kayak gitu. Jadi kan mesti pemain langsung kayak berlari, berpelukan dan wah kayak gitu. Nah, itu salah satu yang happy. Nah, 3 lainnya nih yang sedih atau marah ya. Yang kedua ada tawuran. Nah, oke, tawuran memang juga bisa direncanakan. Tapi kan bisa juga kayak misalnya kalian lagi naik motor nih, terus ada pelajar dari sekolah lain tiba-tiba kayak ngejek kalian, ih motornya jelek banget gitu. Kan kalian juga mesti kayak, apa sih? Kok kamu gitu? Kita kan nggak kenal gitu. Kalian kan mesti langsung kayak berantem, dan terus teman-teman kalian yang lihat, baju Esmansa, nah terus ikutan. Padahal nggak tahu masalahnya apa, yang penting ikutan aja. Sama-sama marah kan, temannya dipukulin, yuk aku yuk marah gitu. Betul. Nah, terus yang ketiga ada melayat. Nggak mungkin kalian kalau mati terjadwal kayak misalnya, oke, hari ini aku mau mati, gitu kan nggak mungkin ya. Oh iya, maaf ya Mas ya, nggak mungkin kalian merencanakan apakah hari ini atau besok atau lusa atau kapan kalian ingin meninggal. Jadi kalau ketika ada seseorang yang meninggal, pasti segera mungkin keluarga akan mengabarkan kalau keluarga meninggal. Nah, makanya mesti kalian juga bersedih, dan karena ada perasaan sedih itu kalian akan datang untuk melayat. Kemudian ada bullying. Ya oke, ini bullying juga bisa direncanakan, tapi kan juga bisa nih misal ya, aku lewat nih, terus aku lihat ada orang, terus aku bilang, ih apa sih kamu tuh sok cantik gitu, lah kayak gitu. Nah, terus kan itu pembulian pembulian secara tidak sengaja. Itu termasuknya ke dalam kerumunan emosional. Tapi di sini pembulinya bukan satu orang aja ya, jadi aku harus membawa orang-orangku untuk membuli orang, begitu. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Ya, untuk kelompok bully apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nggak boleh. Kan itu kalau nggak salah kita kemarin kan sempat ada yang Jesse itu loh. Nah, itu apakah kita termasuk dalam kerumunan emosional? Yang itu loh, yang itu. Nah, Enggak, itu maksudnya enggak sih, karena kan nggak ada keterlibatan fisik. oh, berarti kalau kerumunan emosional tuh harus terlibat secara fisik langsung juga gitu. Terus juga kalau kita mau ngelabrak pun kan mesti dijadwal ya. Ya, bukan Ya maksudnya ngajak dulu gitu. Jadi itu juga
bukan termasuk aku. Orang posisinya orang yang satunya ini tahu gitu loh. Kalau kita itu kayak nggak suka sama dia gitu. Itu tuh spontan. Oke, terima kasih. Bu Vina ngajar 10 berapa Bu? Ini 10-7 ngajar nggak Bu? Iya. Oh, itu. Loh, lihat tadi. Ya, tadi sudah ada sebut nama. Ada apa ini? Alah, madusi jerapah. Itu tak adusi wah memang. Oke. Apakah ada yang pertanyaan ditanyakan lagi? lagi? Silakan Mbak. Dia kenapa di? Kasusnya apa? Gak tahu. Dia itu berantem sama adik kelas tuh loh. Nah, itu juga bisa masuk. Kelas berapa kalau? Itu termasuknya gimana? Kelas berapa? Maaf ya. Tapi gini, kalau kerumunan emosional itu yang sifatnya tim ya, kayak ibaratnya ada beberapa orang. Iya, itu Kamu kemarin beberapa orang nggak? Apa satu orang? satu lagi. Nah, Ijen berarti punya. Ya gitu ya. Berarti masuk nggak Bu? Enggak. Karena kan Ijen satu orang. Oh gitu. Itu enggak tahu. Kecuali Galang dan teman-temannya. Nah, memancing kelompok yang lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih ya untuk partisipasinya. Oke, teman-teman. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya ya teman-teman. Oke, sekarang balik lagi ke materi. Saya kuatkan ya. Berarti Halo. Oke, saya kuatkan ya teman-teman. Tadi sudah berkelompok dengan teman-temannya. Jadi kerumunan itu apa sih? Apakah dia kelompok? Orang-orang berkelompok? Ya, bisa jadi. Terus orang-orang berkelompok ini sifatnya gimana kalau kerumunan? Bedanya apa sama kelompok-kelompok yang kemarin teman-teman pelajari? Ada yang tahu? Tidak saling kenal. Apa? Tidak saling kenal. Tidak saling kenal? Tidak memiliki struktur. Tidak memiliki struktur, apalagi? Yang membedakan kelompok sosial menurut tokoh-tokoh kemarin sama yang ini. Sementara, tiga, tidak saling mengenal, tidak memiliki struktur. Sementara, satu lagi. Kelompok ini kira-kira apa ini? Yang membedakan dengan kelompok yang kemarin kalian dipelajari. Contoh, paguyuban objek gitu ya. Sama mungkin tadi yang belum dibahas adalah kelompok pasif ya. Kelompok pasif itu contohnya adalah penonton bioskop. Teman-teman nonton bioskop kan? Pernah nonton ya? Nah, akan paguyuban objek sama orang-orang nonton bioskop? Ada? Dan hubungan timbal balik. Itu ya yang membedakan, ada 4 unsur. Oke teman-teman, berarti teman-teman bisa lanjut ya. Bisa disimpulkan kita belajar apa hari ini teman-teman? Ada yang mau menjawab? Atau mungkin ada yang mau bertanya? Ya, kita belajar sosiologi. Tapi ada yang mau menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Silahkan. Mau tanya. Oh, iya. Untuk contoh konkret dari kerumunan sama massa itu bedanya apa, Bu? Oh ya, kerumunan, selain ada kerumunan teman-teman, ada juga massa ya. Apa sih perbedaan kerumunan sama massa sama kelompok sosial yang kemarin? Pernah dengar ya? Massa, media massa mengamuk pencuri gitu kan ya. Nah, kalau massa itu hampir sama seperti kerumunan. Tapi kalau massa ini direncanakan. Makanya tadi kenapa Galang atau mungkin kemarin yang ada 10-7 sama Jesse itu nggak masuk massa karena dia tidak
Siapa tadi? Jessie. Siapa? Ya kalau aku manggil siapa di sekolah? Kamu ngedot aja. Oh, ya itu. Kenapa kok itu bukan masa? Karena dia tidak terencana gitu. Kalau masa itu terencana. Makanya teman-teman pernah dengar sejumlah masa berdemo di DPR gitu kan? Nah itu kira-kira direncanakan apa enggak itu orang-orang? Pasti ada yang merencanakan, ada yang mengkoordinir. Nah itu yang membedakan ya. Nah bedanya masa sama kelompok sosial apa? Kalau masa sifatnya sementara banget, langsung bubar itu bisa. Kalau kelompok kan enggak gitu ya. Itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Kalau penonton pasif ya. Nah itu contoh lain dari penonton pasif itu apa ya Bu? penonton pas. Oh ya boleh. Silahkan. Penonton pasif kan, kelompok pasif toh. Nah, kalau kelompok pasif itu pengertiannya dulu ya. Jadi pengertiannya kelompok pasif itu ada 2 orang. Nah, satunya itu dia enggak kayak ya, enggak ikut banyak andil dalam kegiatan itu gitu loh. Contoh kayak ketika di gereja itu ada yang namanya homili. Nah, homili di situ itu kayak ceramah kalau di Islam. Nah, itu ketika aku jadi romo nih, aku banyak bicara dan kamu yang diem gitu. Jadi kamu nggak banyak ikut andil dalam itu. Terus contoh lagi itu ketika upacara. Nah, kan itu ada satu pembina yang ngasih masukan apalah kalian harus tertib, wah males ngono kan kamu sitik kan itu nih. Nah kayak gitu contohnya, ngerti? Jembatan barang ya, jembatan kayak ya oh itu masya Allah, alhamdulillah ukti sudah Bu. Ya, betul sekali yang dibicarakan oleh Mas Juliarta. Yang namanya kerumunan itu juga ada yang sifatnya pasif loh. Contohnya kayak gimana sih? Kalau interaksinya cuma satu arah, ya itu namanya kerumunan pasif. Kamu nonton bioskop itu kan kamu nggak bisa, ya kamu bisa komentar tapi kan bioskopnya nggak akan berubah ininya, alur ceritanya kan. Nah sama kamu kayak ceramah tiba-tiba Pak D-nya ceramah kan kamu tetap nggak punya tendensi kuasa untuk merubah kan. Nah itu oke, untuk pelajaran hari ini ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak silahkan handphonenya dikeluarkan, mari kita main game. Enggak, sendiri-sendiri ya ini ya. Silahkan namanya saja, boleh. Kalau nggak hafal absennya. Terima kasih. Novel, makasih. Oh mau di tempat masing-masing ya boleh. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Kita bermain game. Ini sudah 31 orang. Belum. Enggak, maksudnya sudah balik lagi koneksinya. 32 ya, 3 orang lagi. Siapa yang belum? Ada kendala apa Mbak dan Mas? Komen BF nanti second maksudnya buat Sudah bisa dimulai 35 orang, 36. Bisa dimulai teman-teman? Lah 37. tadi saya Oh ya. Sudah, kita mulai ya. Let's go. Masuk aja nggak apa-apa. Kok nggak bisa pick 2? Yeay. Nggak ada suaranya nih, boleh lo bersuara teman-teman. Masih ada 3 orang yang salah. Oke, kita lihat siapa yang memimpin ya. Oke. Lanjut ya.
Orang yang menang kok. Yang penting benar semua kan. Gak apa-apa kan Bu, yang penting benar semua. Ya. Lebih baik ya cepat cerdas cermat. Ya, masih ada satu orang yang salah. Kelompok petani sewaktu panen itu adalah solidaritas mekanik. Kalau organik itu yang sudah terstruktur ya, sudah ada kaitannya. Oke, Mbak Hana menyalip. Oke, mantap. Lanjut. Kalau satu RT termasuk apa ya? Gemenskaf apa Geselskaf? Oh, salah mencet. Ya pelan-pelan. Oke, pertanyaannya dulu. Kalau satu tempat tinggal yang deketan itu berarti Gemenskap apa Geselskap? Gemen, paguyuban, kan nggak ada denda-dendaan ya kalau kayak gitu ya. Terus of place itu tempat. Lanjut. Pakai HP saya. Nah, ini 5 soal kelompok. Nah. Pulang, jamnya udah mau selesai nih. Nanti ya kalau masih ada waktu. Oke, baik, untuk hari ini kami kita lihat dulu juaranya. Loh, nomor 10 belum, ini masih terakhir. Ya, apa ini? Kerumunan apa ya? Bu, ini masuk nilai? Enggak masuk. Yeay. Kita lihat ya siapa juaranya. Berikan tepuk tangan untuk yang nomor 3 Mbak Jessi. Yang kedua Mbak Vina. Mana Mbak Revina? Bana, oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan teman-teman. Akhir kata wassalamualaikum. Akhir kata kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.